siang. Dengan Bapak siapa nih Pak? Saya bicara mohon maaf. Saya dengan Lia Pak dari Solusi Kita. Ya kenapa Mbak? Dengan Bapak siapa? Dengan Andre. Oh Pak Andre. Pak Andre betul temannya Pak Yusman? Iya, kenapa Mbak? Ini saya dapat info kan Bapak Yusman punya tagihan di Solusi Kita. Sudah masuk keterlambatan nih 2 bulan ya. Nah ini kan beliau punya 2 cicilan. 1 cicilan pertama udah diselesaikan. Terus pada saat kita konfirmasi ke beliau kan ada janji bayar tuh Pak dari beberapa hari yang lalu. Terus? Pada saat di jam 5 sudah kesepakatan, beliau kasih nomor ke Bapak. Katanya uangnya sama Bapak. Itu betul nggak? Iya Mbak, kenapa tuh Mbak? Kok bisa sama Bapak uangnya emang kenapa? Ya dipakai lah Mbak, mana? Dipakai, emang kenapa? Kan itu uangnya Bapak atau uangnya Pak Yusman? Ya uang aku sama dia kan sama aja. Enggak, Bapak sama Yusman satu orang yang sama atau gimana? Enggak, dia teman lu tuh. Teman Bapak? Ah, Jadi uangnya Yusman dipakai sama Bapak? iya. Emang berapa total dananya yang digunain sama Bapak? 500 Mbak. 500. Tapi tagihannya Nih, gini. kenapa? Nanti saya telepon Mbak lagi sekitar jam 2-an ya. Soalnya saya sekarang lagi kerja nih Mbak posisinya. Soalnya nomornya juga nggak bisa ditelepon Pak. Ya, Ini nanti. kan nomor telepon sistem. Oh gitu. Ya udah gini aja. Mbak WA ke nomor saya ini nanti jam 2 nanti Mbak telepon lagi. Enggak, ini saya minta kesepakatan untuk pembayarannya aja karena Pak Yusman ini nomor saya diblok langsung kasih ke nomor ke Bapak gitu loh. Saya juga nggak mau memperlebar masalah, orang di sini kan tagihannya tagihan Yusman, saya nggak mau lagi Bapak. Cuman kita juga di sini kan susah ngubungin Yusmannya juga ngeblok nomor kita gitu loh Pak. Oh, nggak disamperin ke rumahnya Mbak? Bukan nggak mau disamperin, uang segini juga kan gitu loh. Mau disamperin kan jauh lebih malu. Kita kalau samperin nggak langsung ke rumah ke kantor. Oh gitu. Kalau ke rumah pun juga kan bisa bersembunyi atau gimana gitu. Oh gitu. Lah kalau dia bukan kerja kantoran gimana? Orang kan di sini saya sudah konfirmasi ke kantornya. Beliau kan OB di BPR itu kan yang di area Cirebon. Nah, tapi kata orang Cirebon kan sudah kata orang kantor yang di BPR itu kan beliau sudah resign. Itu jadi sudah tidak kerja lagi. Gitu. Oh iya. Bilangnya seperti itu. Yaudah nanti kita bikin kesepakatan jam 2 aja Mbak. Kesepakatan gimana? Bapak mau bayar di jam 2 tagihannya Pak Yusman? Ya, iyalah Mbak. Bisa. Nama Bapak Pinjolers Mania loh. Bapak biasa main-main pinjol atau gimana? Apanya? Nih, nama Bapak di inian Bapak Pinjolers Mania, biasa minjem pinjol atau gimana? Orang saya yang minjamin orang kok. Bapak yang minjemin orang? Iya. Emang Bapak kerja di mana? Aku juga punya perusahaan pinjol Pak. Apa namanya? Itu Pinjol Lesmania. Nggak ada di aplikasi? Ada Mbak. Play Store? Masuknya dari link Mbak. Dari link? Iya dari jadi link. enggak gini. Jadi si Yusman ini mau minjem duit sama Bapak atau gimana? Saya juga nggak ngerti nih maksudnya. Iya dia juga mau minjam duit sama saya untuk bayarnya kayak gitu loh. Tapi katanya Bapak tadi bilang duitnya Yusman dipinjam sama Bapak. Ada 500.000. Sekarang katanya Yusman makanya nanti sama Bapak. Makanya nanti saya jelasin ke Mbaknya kayak gitu loh. Enggak, saya bingung Pak Andre. Maksudnya keterangan yang jelas tuh yang mana? Apakah memang Bapak bekerja sama dengan Yusman untuk mengerjai kami atau gimana? Gitu loh. Ngapain saya ngerjain Mbak? Iya, makanya Ada saya kerjaan tanya banget masalahnya. Ya, kalau misalkan seperti itu karena keterangan dari Bapak itu pun juga berubah-ubah, berbeda-beda. Di awal bilang katanya uangnya Yusman sama Bapak dipakai 500.000. Sekarang saya tanya Bapak Pinjolers Mania, Bapak suka main pinjol, Bapak punya perusahaan. Kalau logika Bapak punya perusahaan, 500.000 kenapa harus dipakai uangnya Yusman? Justru Yusman yang mau minjam saya tuh. Nah, kalau misalkan memang Yusman yang mau minjem sama Bapak, tadi kenapa Bapak bilang sama saya di awal uangnya Yusman Bapak pinjem? Kan tadi Bapak bilang kayak gitu.
Ya saya kan minta adminnya sama dia. Enggak, minta adminnya gimana? Makanya nanti Mbak ngomong lagi deh. Enggak usah nanti saya mau selesain langsung aja, enggak usah nanti. Saya pengen cari keterangan yang jelas gitu loh, Pak. Aku lagi di kantor Bu, Mbak. Iya, saya juga lagi di kantor, Pak, sama. Iya. Sama-sama kerja. Kalau misalkan memang Bapak di sini mau minjemin kan jauh lebih enak tuh, langsung cairin. Saya kasih kode VA-nya si Yusman. Bapak bayarin bisa nggak di siang ini? Bisa lah. Apa sih yang nggak Bisa. bisa? Apa yang nggak bisa? Saya minta di 5 menit ke depan Bapak bisa nggak bayarin langsung? Nggak bisa Mbak, terlalu singkat itu. Kenapa? Terlalu cepat. Di Jam jam 2 berapa nanti, bisanya? jam 2. Terus jaminannya apa, Pak? Kalau misalkan Bapak tidak lakukan pembayaran? Ya, jaminan apa? Jaminan apa? Loh, saya dari keterangan Bapak aja di awal Bapak udah muter-muter cara bicaranya dengan saya. Bapak tahu nggak saya tim penyidik? Tahu nggak kalau saya tim penyidik? Kenapa? Bapak tahu nggak kalau saya tim penyidik? Tahu. Tahu dari mana? Ya tahu dari Mbaknya lah, Mbaknya ngomong. Tahu dari Bapak? Enggak, Bapak percaya nggak kalau saya tim penyidik? Enggak. Enggak, ya udah, saya juga nggak percaya sama Bapak. Ya udah. Ya udah, ya. Kalau nyari uang yang baik-baik aja, bilang sama Yusman, tagihan segini masa harus nipu-nipu? Bapak suka main-main pinjol ya? Apanya? Anda suka minjem-minjem di pinjol ya? Enggak, apaan? Pinjol nggak ngerti. Lah, pinjol apa Anda ngerti? Tadi katanya punya perusahaan pinjol Resmania, sekarang katanya nggak ngerti. Bapak punya link mana? Coba kirimin linknya. Saya pengen tahu. Link yang mana pinjolersnya? Ya udah nanti download ya. Ya nggak usah, ya udah kirimin. Kalau nggak tahu punya perusahaan pinjolers tapi diomong pinjol katanya nggak tahu, gimana sih? Ya udah nanti saya kirimin linknya. Nggak usah nanti, sekarang kirimin. Coba kirimin sekarang pinjolnya apa, nama linknya. Nggak usah nanti, saya pengen lihat linknya apa. Oke guys, jadi ini sebenarnya rekaman udah cukup lama ya yang masih cash save kayak gitu. Jadi ini aplikasi pinjol solusi kita. Nah kebetulan aplikasi pinjol solusi kita ini sudah bangkrut ya, atau sudah nggak beroperasi lagi, dan di Play Store juga sudah nggak ada. Dan kabar-kabarnya aplikasi solusi kita ini mengalihkan tagihan utangnya ke pihak ketiga untuk melakukan tagihan lagi kayak gitu. Jadi buat kalian yang juga punya pinjaman di aplikasi solusi kita, nah tiba-tiba kalian nanti ada yang nagih lagi, nah itulah perusahaan yang bekerja sama dengan pengalih tagihan atas utang di aplikasi pinjol solusi kita ini. Nah tadi mungkin juga menjadi kenangan ya, gue juga nggak nyangka aplikasi pinjol solusi kita ini umurnya nggak panjang ya di Indonesia ya. Tapi cara penagihannya gue akuin masih baik sih, masih sopan seperti itu guys. Nah itu aja dulu yang bisa gue bahas di video kali ini. Terima kasih sudah selalu menonton dan jangan lupa di share juga.